Hai Sobat Literia semua, kembali lagi nih bersama kita. Kemarin kita sudah ngebahas tentang pengertian literasi digital. Nah, sekarang kita mau ngebahas tentang 5 jenis kemahiran literasi digital menurut Al-Kalay tahun 2004. Yang pertama ada foto visual literasi. Foto visual literasi atau biasa dikenal dengan literasi visual merupakan kemampuan untuk menginterpretasi, mengaitkan, dan memaknai informasi yang disampaikan dalam bentuk visual atau gambar. Sekarang mari kita lihat contoh gambar berikut ini. Menurut teman-teman, apa sih arti gambar tersebut? Boleh komen di bawah ya. Nah, yang kedua ada literasi reproduksi. Apa sih literasi reproduksi itu? Literasi reproduksi merupakan suatu kemampuan untuk menggunakan teknologi digital untuk menciptakan karya-karya baru dari pekerjaan atau yang biasa dikenal dengan content creator. Jadi, dengan adanya kebebasan dalam menggunakan digital saat ini, membuat reproduction literacy skill ini menjadi hal yang sangat wajib nih dimiliki oleh banyak orang. Hal ini juga menyebabkan maraknya pekerjaan baru terlebih lagi di dunia maya. Salah satunya ialah profesi digital content creator. Nah, selanjutnya ada 3 konten kreator andalan Literia. Yang pertama ada Kak Jarna Bakwana nih, konten kreator yang gak kalah keren karena bakat yang unik. Kak Jarna ini memiliki karir yang sangat gemilang loh di ranah digital. Selanjutnya yang kedua ada Kak Jerome Pauline. Melalui akun YouTube-nya, Kak Jerome ini menjadi salah satu konten kreator yang kerap menjelajahi trending loh. Selain konten edukasi matematika, Kak Jerome juga sering banget sharing tentang Jepang. Seru deh pokoknya. Lalu yang ketiga ada Kak Ananza Pril. Siapa sih yang gak tahu Kak Ananza ini? Ya, Kak Ananza ini merupakan salah satu konten kreator yang kerap menjamah FYP di TikTok karena konten psikologinya loh. Nah, kalau kalian, siapa nih favorit konten kreator dari kalian? Yang ketiga ada socio-emotional literasi. Socio-emotional literasi mengacu pada aspek-aspek sosial dan emosional yang ada di ruang digital. Al-Kalay tahun 2004 juga menyebutkan, literasi sosio-emosi ini merupakan bentuk baru yang ada dalam literasi digital, di mana individu, terlebih lagi pada individu yang mungkin memanfaatkan dunia digital ini sebagai ruang bekerja, berkomunikasi, bersosialisasi maupun berkolaborasi, di mana mereka harus memiliki keterampilan untuk mengetahui bahaya dan dampak dari ruang digital, begitu pula dengan cara menghindarinya. Selanjutnya yang keempat ada literasi informasi. Nah, pasti kalian juga sering kan dikirimin berita tidak bersumber di grup keluarga. Ini tuh salah satu bentuk kurangnya literasi informasi loh. Jadi, literasi informasi menurut ALA tahun 1989 itu merupakan sebuah kemampuan yang diperlukan seorang individu untuk mengenali kapan informasi diperlukan dan memiliki kemampuan untuk menemukan, menilai, dan menggunakannya secara efektif. Jadi memang literasi informasi itu menjadi salah satu unsur yang paling penting yang harus dimiliki oleh setiap individu loh. Karena literasi informasi ini dapat membantu kita banget. Selain untuk memudahkan kita mencari informasi, individu tuh juga jadi tidak mudah untuk termakan hoax atau informasi yang sekiranya tidak dibutuhkan atau tidak baik untuk dikonsumsi. Nah, selanjutnya ada pula cara menghindari hoax nih. Yang pertama ada melihat siapa yang mengunggah informasi tersebut. Lalu melihat situs media yang dikunjungi apakah terlihat mencurigakan. Lalu selanjutnya cari sumber pembanding ketika memang kita merasa ragu dengan berita yang dibaca. Lalu memeriksa kembali keaslian foto atau gambar yang telah dilampirkan. Dan yang terakhir, jangan mudah percaya pada berita yang tidak memiliki sumber yang jelas. Nah, Literia juga ada memberikan rekomendasi beberapa sumber informasi yang pastinya terpercaya. Mulai dari Halodoc, CNN Indonesia, PBS Kids, BMKG, Google Scholar, hingga idx.co.id. Bisa kalian cek satu-satu. Yang terakhir ada branching literacy. Pasti kalian sering kan menjumpai banyaknya konten atau informasi yang sekiranya tidak baik untuk dikonsumsi, tapi malah muncul di explore bahkan trending. Ya karena jumlah views, likes, retweet yang ribuan hingga jutaan.
Kebebasan yang ada di dalam ruang digital, terlebih pada media non-linear ini, membuat maraknya konten atau informasi yang tidak bersumber hingga tidak baik untuk dikonsumsi. Oleh sebab itu, diperlukannya branching literacy untuk bisa menjadi rem bagi setiap individu. Apa sih branching literasi itu? Al-Khalai tahun 2004 menyebutkan pula salah satu kecakapan literasi digital yaitu branching literacy yang didefinisikan sebagai suatu kemampuan untuk melakukan navigasi di media non-linear sehingga individu tidak mudah terdistraksi dan tersesat dalam menggunakan media sosial. Branching literasi ini dapat membantu kita untuk tidak menyimpang dari informasi yang benar dan jelas, atau dengan kata lain dapat membantu menjaga kita agar tidak tersesat di hyperspace.